Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita berada pada pertemuan yang ke-11. Kita berada pada bab yang ke-24 di dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada bab ke-24 Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab maja'a fi sihri, bab tentang sihir. Kemudian Syekh mendatangkan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, maka dia tidak akan mendapatkan bagian keberuntungan kelak di akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang salah satu penyimpangan dari Bani Israel atau orang-orang Yahudi, yaitu mereka lebih cenderung untuk menyukai mempelajari sihir dan meninggalkan kitabullah, meninggalkan kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 51 Allah mengatakan yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibtu dan at-taghut. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan maksud dari kata al-jibtu itu adalah as-sihru, sihir. Sedangkan at-taghut itu adalah syaitan. Jadi mereka beriman kepada sihir dan syaitan, maknanya mereka yang melaksanakan sihir ini dan melakukan kesyirikan, menyembah kepada syaitan. Wa qala Jabir at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihimus syaitanu fi kulli hayyin wahid. Jadi menurut Jabir, sahabat Jabir, at-tawaghit, at-tawaghit itu jamak untuk kata taghut. Di antara maknanya adalah kuhan, yaitu para dukun-dukun yang mana syaitan itu turun kepada mereka. Pada tiap-tiap kabilah itu ada satu dukun, yang mana dukun-dukun itu selalu mendapatkan berita-berita dari syaitan, bisikan-bisikan dari syaitan. Kemudian selanjutnya Syekh menyebutkan tentang hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 al-mubiqat, ay al-muhlikat, 7 dosa yang membinasakan. Jadi kenapa dia disebut sebagai 7 dosa yang membinasakan? Karena orang yang mengamalkan atau melakukan salah satu dari dosa-dosa ini, dia akan binasa di dunia maupun di akhirat. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa itu 7 dosa yang membinasakan tersebut? Qala, maka Nabi mengatakan asyirku billah, yang pertama adalah menyekutukan Allah, wasihru, yang kedua sihir, wa qatlun nafsi allati harramallah illa bil haq, dan yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan haknya. Yang keempat wa aklur riba, makan riba, wa aklu malil yatim, yang kelima adalah makan harta anak yatim tanpa hak. Kemudian yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri di waktu peperangan. Kemudian yang ketujuh adalah wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, yang tidak memiliki niat untuk berzina, dan mereka adalah para wanita-wanita mukminah, menuduh mereka sebagai para pezina. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Abu Dawud. Nah, dari hadis ini kita mendapati salah satu dosa besar yang bisa membinasakan manusia yang mengerjakannya di dunia maupun di akhirat, ini adalah dosa sihir. Sehingga dari sini kita mendapati bahwa mempelajari sihir itu adalah perkara yang diharamkan, dan mempelajari sihir serta mengamalkannya ini termasuk bagian daripada kekufuran, karena sihir itu sangat erat kaitannya dengan
ya bantuan-bantuan syaitan, perjanjian-perjanjian dengan syaitan yang tentu di dalamnya syaitan menginginkan adanya kekufuran dan kesyirikan bagi orang-orang yang melakukan praktek sihir ini. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita melanjutkan kembali bab 24 pada pertemuan yang ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.